Pemirsa, KPU Provinsi Bali menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali di tingkat Provinsi Bali dalam pemilihan tahun 2024 di Jimbaran Bay Beach Resort and Spa, Minggu 8 Desember. Dalam hasil pleno tersebut, paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut 2 Wayan Koster Inyoman Giri Praste Koster Giri unggul di seluruh kabupaten kota di Bali dari paslon nomor urut 1 Madi Mulyawan Arya Putu Agus Suratnyana Mulia Pas. Secara keseluruhan, Koster Giri memperoleh sebanyak 1.413.604 suara atau 61,46%. Sedangkan Mulia Pas memperoleh sebanyak 886.251 suara atau 38,54%. Sehingga selisih keunggulan Koster Giri mencapai 527.353 suara. Di Kota Denpasar, paslon Koster Giri unggul tipis dari Mulia Pas, yaitu selisih 319 suara. Mulia Pas meraih suara sebanyak 145.440, sedangkan paslon Koster Giri 145.759 suara. Suara tidak sah di Kota Denpasar mencapai 11.378 suara. Di Kabupaten Badung, paslon Koster Giri unggul telak dari paslon Mulia Pas. Koster Giri meraih suara sebanyak 204.186 suara, sedangkan Mulia Pas 111.062. Suara tidak sah di Kabupaten Badung sebanyak 7.354 suara. Di Kabupaten Tabanan, perolehan suara paslon Koster Giri juga unggul telak yaitu 204.031 suara, sedangkan paslon Mulia Pas memperoleh 100.350 suara. Suara tidak sah di Kabupaten Tabanan sebanyak 5.702 suara. Di Kabupaten Jembrana, paslon Koster Giri juga unggul dengan perolehan suara sebanyak 79.402 suara, sedangkan Mulia Pas memperoleh 73.468 suara. Suara tidak sah di Kabupaten Jembrana sebanyak 3.692 suara. Di Kabupaten Buleleng, paslon Koster Giri unggul telak dengan perolehan sebanyak 206.028 suara, sementara Mulia Pas memperoleh 153.444 suara. Tidak sah di Kabupaten Buleleng mencapai 7.396 suara. Begitu juga di Kabupaten Bangli, paslon Koster Giri unggul dari paslon Mulia Pas, yaitu Koster Giri memperoleh 112.125 suara, sedangkan Mulia Pas hanya memperoleh 37.298 suara. Suara tidak sah sebanyak 4.422 suara. Di Kabupaten Karangasem, paslon Koster Giri juga unggul dengan perolehan sebanyak 149.560 suara, sedangkan paslon Mulia Pas memperoleh sebanyak 125.986 suara. Suara tidak sah tergolong tinggi yaitu mencapai 10.557 suara. Di Kabupaten Klungkung, paslon Koster Giri unggul dari paslon Mulia Pas, di mana Koster Giri memperoleh suara sebanyak 71.044, sedangkan Mulia Pas hanya memperoleh 48.841 suara. Sementara suara tidak sah mencapai 4.138 suara. Di Kabupaten Gianyar, perolehan suara paslon Koster Giri unggul telak dari Mulia Pas dengan perolehan 223.469 suara, sedangkan Mulia Pas hanya memperoleh sebanyak 90.362 suara. Suara tidak sah sebanyak 9.981 suara. Sementara itu dalam Pilgub Bali 2024 ada sebanyak 64.620 suara dinyatakan tidak sah di seluruh kabupaten kota. Namun capaian partisipasi pemilih pada Pilgub Bali 2024 ini persis sama seperti Pilgub 2018 silam, mencapai 71,9%. Ketua KPU Bali Idewa Agung Gedeli Dartawan menegaskan bahwa partisipasi pemilih pada Pilgub Bali 2024 ini persis sama dengan Pilgub tahun 2018 lalu, yaitu 71,9%. Setelah dihitung ternyata partisipasi pemilih Pilgub Bali tahun 2018 dengan 2024 sama persis. 71,9%, jadi tidak ada penurunan. Rapat pleno terbuka tingkat Provinsi Bali ini dihadiri masing-masing 2 orang saksi dari masing-masing paslon gubernur dan wakil gubernur Bali. Dari hasil pembacaan pleno rekapitulasi, hasil penghitungan perolehan suara masing-masing kabupaten kota, kedua saksi paslon tidak ada
mempermasalahkan. Hanya saja saksi paslon Mulia Pas memberikan catatan terkait dengan pendistribusian C6, sehingga KPU Provinsi Bali menetapkan secara resmi perolehan suara masing-masing paslon pada Pilgub Bali 2024. Winata Bali Post melaporkan.